baru yang tidak atau belum pernah. Nah, ini terlihat platform media yang dibeli. Apalagi saat ini sedang berproses merevisi undang-undang. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan kita bersama dan bisa memberi masukan kepada pemerintah dan DPR untuk menyempurnakan undang-undang penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Demikian Pak Menko yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semuanya mengalami kenaikan partisipasi yang bervariasi. Di Bawaslu ada Bawaslu Kecamatan, Pengawas Desa Kelurahan, dan Pengawas TPS. Di KPU ada PPK. Untuk pilkada kita ini adalah pilkada yang era pandemi. Berikan apresiasi kepada Pak Arif Budiman dan jajaran KPU yang telah membuat terobosan baru ini, karena dengan diatur jam seperti gaya masih mencapai 75,83%, ini kita melebihi Amerika, melebihi Korea Selatan. Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Abhan, Ketua. Mudah-mudahan para calon terpilih ini tetap punya komitmen bersama pemerintah dan rakyat Indonesia memerangi COVID selama COVID itu masih mengancam kita. Tentang tahun 2020 oleh Menko Polhukam kepada yang terhormat. Nah, lanjut ke pilkada kita ini adalah pilkada yang Hari ini kami mengadakan semacam rapat koordinasi antara menuju tahap akhir dari pilkada serentak dalam tajuk refleksi dan proyeksi. Hadir secara fisik di sini di Yogyakarta, saya selaku Menko Polhukam, lalu ada Bapak Mendagri Profesor Tito Karnavian, ada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, kemudian Ketua KPU Pusat Pak Arif Budiman dan Pak Abhan sebagai Ketua Bawaslu, didampingi oleh Forkompimda Daerah Istimewa Yogyakarta, diikuti oleh seluruh Pemda provinsi di Indonesia dan 270 daerah tingkat 2 kabupaten kota maksudnya yang menyelenggarakan pilkada. Nah, kami bersyukur alhamdulillah berhasil mengatasi kekhawatiran, kecemasan yang dulu muncul ketika pilkada serentak ini akan dilaksanakan di dalam suasana COVID. Pada waktu itu banyak sekali usul kepada pemerintah agar pilkada ditunda. Sampai kapan tidak tahu, pokoknya ditunda pada waktu itu. Karena apa? Karena kalau pilkada diadakan, pertama katanya akan menjadi klaster COVID. Sehingga bahkan ada yang menghitung melalui pemodelan matematis di kampus tentang berkembangnya satu kelompok kapan menular ke jumlah berapa, sekian hari berapa dan berapa. Ada yang menghitung akan ada penularan sampai akhir pilkada ini sebanyak 3.200.000 orang akan terinfeksi oleh corona kalau pilkada tidak ditunda. Sehingga ada yang minta pemerintah waktu itu, pemerintah ini harus memilih menyelamatkan rakyat atau mau pilkada. Tapi karena itu kita berpikir terus, kalau tidak ada pilkada kapan? Nunggu sampai kapan itu tidak ada. Kapan selesainya corona? Oleh sebab itu kita laksanakan dengan bismillah, semua saran kita tampung, kita adakan protokol kesehatan, dan alhamdulillah belum ada kasus bahwa kerumunan pilkada itu menjadi klaster baru. Apakah COVID masih ada? Masih. Tetapi itu sama saja. Yang di luar pilkada atau tidak pilkada, malah yang lebih banyak yang tidak ada pilkada, yang penduduknya lebih banyak, ya lebih banyak. Yang arus lalu lintas orangnya banyak, ya lebih banyak. Angka terinfeksinya meskipun tidak ada pilkada. Sehingga pilkada ini ternyata sampai hari ini bayangan yang menakutkan, 3.200.000 orang itu per hari ini yang terinfeksi di seluruh Indonesia, yang mencakup ada pilkada atau tidak, 617.830 orang. Yang kalau diproyeksi ke Januari misalnya 15 hari lagi, kalau rata-ratakan
sehari 7.000 saja, sekarang rata-rata sehari sudah 5.000 sekian. Itu baru kira-kira akan 800.000. Tidak akan sampai 3.200.000 yang mengerikan itu. Saya berterima kasih atas peringatan itu. Mereka sangat cinta kepada bangsa, kepada rakyat, sehingga mereka mengingatkan itu. Tapi berdasar itu kami mengatur protokol kesehatan dengan baik. Tingkat partisipasi, alhamdulillah. Dulu partisipasi kita pilkada serentak 2015 itu adalah 69%. 69,02%. Dikatakan kalau ada pilkada ini akan turun menjadi 50, paling banyak 55. Sekarang naik menjadi 75,83%. Jauh lebih tinggi dari pemilu yang tertinggi di Amerika. Kita sekarang melampaui menjadi 75,83%. Hampir 7% naiknya. Ini alhamdulillah, dan tahapan masih akan terus berlangsung. Saya atau kami tadi bersepakat supaya KPU, Bawaslu, Forkompimda terus bekerja agar tetap tertib sampai perhitungan selesai, sampai kalau perlu nanti kalau ada yang mau ke Mahkamah Konstitusi dipersilakan ke Mahkamah Konstitusi. Saya juga terima kasih kepada seluruh ormas-ormas, kepada LSM, civil society, yang secara objektif mensyukuri keberhasilan pilkada yang dulu dikhawatirkan bersama ini. Ada NU, Muhammadiyah, PGI, DGI, dan lain-lain sudah mengatakan bersyukur atas keberhasilan ini. Dan syukur ini sungguh-sungguh kami panjatkan sebagai syukur yang sesungguhnya, karena menurut agama, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur akan kutambah nikmatku, tapi kalau kamu tidak bersyukur, ingkar, maka akan saya beri adab yang sungguh-sungguh. Mari kita bersyukur, alhamdulillah. Persilakan Pak Mendagri. Nah, ini saya kira mudah-mudahan bisa menjadi model untuk bukan hanya pilkada di masa pandemi, tapi model ke depan. Nah, kemudian juga bisa kita sharing juga kepada rekan-rekan kita di negara lain, karena bangsa kita mampu melaksanakan agenda sangat kolosal, ya, lebih kurang 76, kalau 75,83 berarti 76 juta dari 100,3 juta pemilih. Itulah peristiwa kolosal, dapat diatur, menunjukkan bahwa bangsa kita ini bangsa yang kuat. Dan tentu kita semua, inilah kerja sinergi, ya, koordinasi yang baik antara semua unsur di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dukungan Bapak Presiden saya kira sangat berpengaruh. Kemudian juga Bapak Menko Polhukam, ya, yang mengkoordinir secara langsung setiap rakor-rakor, bahkan pengecekan langsung, monitoring langsung pada saat hari H, semua pihak penyelenggara, kemudian juga para pengaman, dan juga baik tingkat pusat maupun daerah, terutama yang di daerah. Itu terima kasih juga pada rekan-rekan partai politik, karena koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bapak Menko dengan seluruh sekjen partai politik, mereka memberikan arahan-arahan ke jajaran masing-masing, ke paslon-paslon pendukung, sehingga kepatuhan itu bisa juga terjadi karena adanya dukungan, dorongan dari partai politik, termasuk tingkat partisipasi. Dan terakhir tentunya kepada seluruh masyarakat, terutama yang menggunakan hak pilih. Dengan demikian kita doakan mudah-mudahan siapapun yang terpilih dengan tingkat partisipasi yang tinggi akan mendapatkan legitimasi, dorongan, dukungan yang kuat dari rakyatnya untuk membangun daerahnya masing-masing, terutama dalam waktu yang singkat ini adalah menghadapi pandemi dan dampak sosial ekonomi untuk pemulihan ekonomi. Kami kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.